Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tentang topik kita yaitu Allah dan nama. Oke, ya, aku sudah jelaskan di season pertama ya. Ada nama eksistensi, ada nama populasi. Oke. Gini. Bagus ini yang ditulis oleh Lai A gitu ya. Aku sebut Lai A aja. Brino, logikanya begini. Brino itu anak anjing. Ya. Nih, Brino anak anjing. Maka pasti Brino itu anjing. Benar atau salah? Ya benar lah. Ya. Brino anak anjing, maka pasti Brino itu anjing. Ya. Oke. Pusi anak kucing, maka pasti Pusi itu kucing. Ini yang ditulis lelai kita ini. Oke. Nah, ini masuk mulai menjurus dia. Yesus anak manusia, maka pasti Yesus manusia. Ya. Oke, ini lebih menjurus lagi. Yesus anak Allah, maka pasti Yesus Allah. Nah, jadi intinya apa yang mau dimaksudkan oleh Lai kita, dia akan membidik bahwa Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Allah, dan intinya akan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Gitu. Ya. Oke, sampai sini. Kita mulai diskusikan. Brino ini nama apa? Nama eksistensi. Aku singkat E aja ya supaya cukup. Brino ini nama eksistensi. Seperti Koco, Gus Beti ini nama eksistensi. Ya. Pusi ini nama eksistensi. Yesus ini nama eksistensi. Yesus ini nama eksistensi. Lihat di sini. Anjing itu nama eksistensi atau populasi? Seperti ini. Gus Beti manusia. Ya. Gus Beti itu nama eksistensi, manusia itu nama populasi. Jadi populasi aku ini dari populasi manusia. Ya. Nah, sekarang Brino anak anjing. Brino itu nama eksistensi dan anjing itu nama populasi. Aku singkat P. Ya. Perhatikan. Populasi ya dan eksistensi ya. Logika berpikirnya Brino itu anak anjing, maka pasti Brino anjing. Oke, di sini logika berpikirnya aku balik. Apakah kalau anjing itu pasti Brino? Enggak kan? Begitu juga Pusi anak kucing, pasti Pusi kucing. Pertanyaanku, apakah kucing itu pasti si Pusi? kan jadi enggak. Begitu juga Yesus anak manusia, pasti Yesus manusia. Pertanyaanku, apakah manusia itu pasti Yesus? Karena Kanjeng Nabi Muhammad manusia.
Musa manusia, Ismail manusia, Ishak manusia, Abraham manusia. Mereka adalah manusia-manusia yang dipilih Allah untuk menjadi pembimbing rohani kita, membimbing kita ke jalan yang lurus. Ya, kalau logika ini aku kembangkan lagi. Aku coba mengikuti ini dulu ya, belum sanggah ya. Yesus anak Allah, pasti Yesus Allah. Pertanyaannya, maka dia harus mengikuti logika berpikir ini. Apakah Allah pasti Yesus? Karena ini diposisikan sebagai populasi, bukan sebagai eksistensi. Ini masalahnya. Ketika nama Allah ini dijadikan nama populasi, dia menjadi masalah. Ya. Jadi kalau misalkan Yesus anak Allah, pasti Yesus Allah. Iya, tapi Allah tidak pasti Yesus. Maka kalian mengatakan ada Allah Bapa, Tritunggal ya. Ada Allah Putra atau Yesus. Ada Allah Roh Kudus. Ya. Ini menjadi liar. Artinya kalau kalian membatasi Allah itu menjadi Tritunggal, ya, 1, 2, 3, Anda tidak akan bisa menyalahkan ketika ada Allah itu 1000 tunggal. Nggak tahu siapa lagi di sini, dari 1 sampai 1000. 1 sampai 1000. 1000 tunggal sini. Karena apa? Karena Allah menjadi jamak, menjadi banyak. Bukan hanya Yesus saja yang Allah. Kalau logika berpikirnya seperti ini. Gitu loh. Inilah logika berpikir untuk memaksakan yang aku bilang tadi ya. Dogma yang 100% manusia, 100% Allah itu jangan dipaksakan. Anda terjerat dalam dogma. Ikuti aja Alkitab. Gitu. Ya. Ini dia terjerat di sini. Ya. Apakah Yesus itu anak Allah? Dijawab, Yesus anak Allah, pasti Yesus Allah. Yesus anak manusia, pasti Yesus manusia. Orang tanya, Yesus itu Allah atau manusia? Dijawab oleh dogma. Yang nggak beres itu kemarin sudah kita kutip. Ya, nah, kita fokus ke sini. Kalau Yesus anak Allah, apakah Allah pasti Yesus? Tidak. Brino anak anjing, apakah anjing itu pasti Brino? Tidak, banyak anjing-anjing lain. Pusi anak kucing, apakah kucing itu pasti Pusi? Tidak, banyak pusi-pusi lain. Kalau Yesus anak manusia, apakah manusia itu pasti Yesus? Tidak, banyak manusia-manusia lain kecuali Yesus. Apakah Yesus, nah ini jadi masalah intinya, anak Allah, apakah Allah pasti Yesus? Tidak. Jadi banyak Allah-Allah yang lain, bukan hanya Tritunggal, bisa 1000 tunggal. Di situ masalahnya itu ya. Ini coba kau bawalah ke kampusmu, nggak tahu ya kamu sekarang apa ambil doktor atau gimana, karena kalau lihat namamu MTH itu master ya, master teologi gitu. Oke, aku ingat. Ini juga tadi ada yang tanya, aku mumpung ingat ini. Ada yang tanya begini. Sebentar. Ada yang tanya. Dia sepertinya keberatan ketika aku membahas membahas kristologi ini gitu loh. Sebentar, dia tanya tentang ini yang buat waktu kita habis. Nah, ini W, cari di huruf W nanti ya. Yang komen ini. Gus Beti ini ngomongin Yesus. Sebelumnya pernah pendidikan 4 tahun seminar kah? Ya, dia tanya begitu. Ini sudah dijawab dengan Mas yang M tadi, yang satu keluarga bersahadat tadi ya. Cuman aku akan memberi jawaban juga. Mungkin kau itu perlu supaya banyak-banyak piknik gitu ya, supaya tahu pendapat orang-orang cerdas, orang-orang pintar itu gimana. Coba kamu kutip
atau kamu cari komentar Kang Mas Rocky Gerung. Ya. Title itu hanya bukti orang itu pernah sekolah itu aja. Tidak membuktikan title itu sebagai bukti bahwa dia cerdas, dia pintar, enggak. Gitu loh. Enggak. Jadi sebetulnya nggak perlu dipertanyakan apakah aku ini sudah pernah kuliah di seminari atau apa, atau nggak pernah. Apa yang aku ucapkan aja kamu kritisi, sejalan nggak dengan Alkitab. Gitu aja. Ya. Memang sih ya, aku katakan perlu memang untuk kita tahu gelar-gelar seseorang karena memang dituntut oleh iklim di negara kita. Seseorang itu dihargai karena selembar kertas yang namanya ijazah itu, bukan dari apa yang ada di isi kepalanya. Gitu. Ya kita dituntut oleh sistem yang seperti itu, mau bagaimana lagi? Artinya aku juga tetap menghormati orang yang di belakangnya bergelar atau di depannya ada doktor, ada profesor, ada MTH. Ada apa? Aku hormati begitu. Tapi aku jelaskan lagi bahwa gelar-gelar itu hanya sebagai bukti. Aku mengutip Mas Rocky Gerung ya. Bukti bahwa dia pernah sekolah. Apakah itu bukti bahwa isi dalam batok kepalanya itu berilmu? Ya belum tentu juga. Ya, jadi nggak perlu itu dipermasalahkan. Ikuti aja apa yang aku sampaikan, materinya itu sejalan nggak dengan Alkitab. Gitu. Ya. Oke, aku ingat tadi ada yang terlupa. Oke Mas, sekarang ini aku Mas A ini ya yang mengajukan ini ya. Sekarang ini aku balik, ya. Aku balik, aku hapus. Aku kasih logika sederhana juga yang dariku ya. Logikanya juga sederhana Mas. Gini. Ini Mas, Grahito ini anak Gus Mbeti. Semoga bisa dibaca ya. Maka pasti ya Grahito bukan Gus Mbeti. Ya Mas ya. Kalau ini kurang paham, aku kasih nama-nama yang sampean familiar lah. Ishak, ya, anak Abraham. Ya, maka pasti ya Ishak bukan Abraham. Ya. Yakob anak Ishak. Kan Yakob punya dua anak, Ishak sama Esau ya. Ya. Ishak punya anak yaitu Yakob dan Esau. Yang kita bicarakan Yakobnya. Yakob anak Ishak. Tolong, aku kadang-kadang salah ngomong, salah tulis, kau juga harus hati-hati ya. Kadang-kadang aku mau ngomong A, yang ditulis B, ngomong B tulis A. Yakob anak Ishak, maka pastilah ya Yakob bukan Ishak. Ya. Fokus kita Yesus anak Allah. Premisnya sama kita tadi kan? Jenengan kan sama, Yesus anak Allah. Maka bisa aku pastikan Yesus bukan Allah. Gitu Mas. Ya. Kita sepakat di sini. Kalau kita mau oke lah supaya kita nggak rame ya. Anda baca di apa nih? Di Matius ya. Kembalikan saja ke Matius
16. Oke. Kembalikan saja ke Matius 16. Bahwa Yesus itu anak Allah. Ini kita agree, kita setuju kita. Ini kita setuju. Yesus itu anak Allah, kita setuju. Makanya berkali-kali kan aku bilang, ya ikuti Bible ini, Injil ini ikuti, apalagi kalian Kristen. Aku hanya mengajak kalian mengikuti apa kata Injil gitu loh. Konteks paling gampang, yang paling simpel dan sederhana untuk menjelaskan, untuk mengenal siapa Yesus, seperti video yang kemarin judulnya berkenalan dengan Yesus, itu adalah konteks perikop ketika pengakuan Petrus. Petrus itu berulang kali aku bilang, ya, itu pernah hidup, berinteraksi langsung, ketemu, saling sapa, saling tegur dengan Yesus. Jadi dia lebih tahu siapa Yesus daripada Tertulian, daripada siapa kemarin yang Dwinatur itu. Bentar, aku lihat. Si Apolonius itu nggak pernah bareng Yesus. Tertulian nggak pernah bareng Yesus. Kamu lebih percaya Apolonius, percaya Tertulian daripada percaya sama Petrus. Petrus itu sudah bareng Yesus. Dia bilang anak Allah. Gitu. Nah kita ketemu di sini, Mas. Yesus anak Allah, aku setuju. Kita ketemu di sini. Ya, ini logika sederhana. Jadi logika sederhana, Mas, ya lae, kalau kami di Tanah Batak lae ya. Logika sederhana lae, aku imbangi juga dengan logika sederhana supaya simple gitu loh ya. Supaya kita bisa saling memahami. Aku ulangi begini. Aku punya anak namanya Grahito. Sorry. Nih, perhatikan pelan-pelan gitu ya. Aku punya anak namanya Grahito. Aku siapa? Gus Betik. Maka pasti, Lai kan kemarin bilang pasti, aku juga pasti. Pasti Grahito itu bukan Gus Betik. Grahito itu pasti bukan Gus Betik. Karena aku ini bapaknya. Dia anakku. Sederhana kan? Grahito anak Gus Betik. Pasti nalar Anda tidak bisa menolak kan? Kalau menolak, berarti Anda menodai kebenaran. Ini logika sederhana kok. Kalau Grahito anak Gus Betik, maka Grahito itu pasti bukan Gus Betik. Anakku itu bukan aku. Begitu juga, ya. Ishak anak Abraham, maka pasti Ishak bukan Abraham. Sederhana, Mas. Bukan. Ya kan? Begitu juga Yakob anak Ishak. Maka pasti Yakob ini bukan Ishak. Sederhana kok. Setuju kan di sini? Dulu. Kita fokus kepada Yesus anak Allah. Maka pasti Yesus bukan Allah. Yesus ini anak. Ini bapak. Ini juga aku ulangi ini. Sudah berkali-kali. Anak itu tidak mungkin bapak. Bapak tidak mungkin anak. Yesus itu nggak pernah dipanggil bapak. Dia dipanggil anak. Maka disebut anak Allah. Bukan bapak Allah. Ya. Anak dan bapak itu mesti beda. Yesus itu anak, Allah itu bapak. Nggak mungkin satu orang itu dia menjadi anak juga menjadi bapak bagi dirinya sendiri. Logikanya nalarnya kan enggak. Logika mana yang bisa membenarkan seseorang, satu eksistensi, dia menjadi bapak dan menjadi anak bagi dirinya sendiri. Itu logikanya, kecuali logika ngawur kan nggak ada yang bisa membenarkan. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Paham kan? Sini kan?
Dan ini jelas. Grahito, anak Gus Beti, maka Gus Beti ini bukan Grahito. Kalau tadi kan Yesus, anak Allah, maka Allah pasti bukan Yesus. Yakob, anak Ishak, maka pasti Ishak bukan Yakob. Dan memang begitu kan faktanya. Ishak, anak Abraham, Abraham pasti bukan Ishak. Beda. Kenapa begini? Kita kalau membandingkan itu, lihat. Aku membandingkan. Di sini dia sama-sama nama eksistensi, bukan nama populasi. Ini eksistensi. Ini nama eksistensi. Di sini. Ya. Jadi, Grahito, Ishak, Yakob, Yesus itu nama eksistensi, bukan nama populasi. Gus Beti, Abraham, Ishak, Allah itu juga nama eksistensi. Disinilah perbedaan kita, Mas ya. Aku buka ini rahasianya. Kenapa kita sama-sama setuju kok Yesus anak Allah ini. Tapi akhirnya kita berbeda. Aku tidak mengatakan Yesus itu Allah. Mengatakan Yesus itu Allah. Di mana perbedaan itu? Di sini. Karena Allah itu diposisikan sebagai nama eksistensi atau nama posisi. Nih, Mas. Kalau di sininya sudah beda, ini ujungnya juga beda. Gitu loh. Kalau di sininya sudah beda, ujungnya juga menarik kesimpulannya beda. Jadi waktu misalkan waktu dulu lihat kerjaan anak-anak mahasiswa itu kuliah, kalau mata kuliah statistik gitu ya. Nggak perlu kita lihat sampai ke bawah, nggak. Lihat kerangka berpikir atasnya saja lah. Kalau hitung-hitungannya, rumusnya kena, sudah nggak usah dikoreksi, mesti benar dia. Tapi kalau hitung-hitungannya awalnya sudah salah, misalkan dia mencari berapa populasinya dari sekian sampel yang dia pakai, perbandingan antara N besar dan N kecilnya berapa. Kalau mengambil jumlah populasi dia sudah salah, itu kesimpulannya mesti salah, sudah nggak perlu dikoreksi capek-capek gini. Tapi kalau atasnya sudah benar, kerangka berpikir hitung-hitungannya, rumus-rumusnya benar, ke bawahnya benar. Sama seperti ini. Kalau di sini kita salah menentukan, ya, Allah itu nama posisi atau nama eksistensi. Ini beda nanti, Mas, kesimpulannya di sini. Itu loh. Cuman aku sudah jelaskan. Kalau Allah itu menjadi nama populasi, dia akan menjadi banyak Allah. Bukan hanya Tritunggal Allah, bisa 1000 tunggal Allah. Kacau lagi nanti. Tapi kalau Allah itu nama eksistensi, ya sudah selesai. Gus Beti ini cuman ini. Only one. Maka Allah itu juga cuman tunggal, satu. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Musa atau Moses. Sema o Israelu, Yahweh Elohena, Yahweh Echad. Selaras apa yang dikatakan oleh Yesus ketika dia ditanya dari utusan-utusan Yahudi. Hukum apa yang paling pertama? Katanya, dengar hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu tunggal. Bukan Tritunggal. Clear kan? Jadi bagaimanapun, aku sudah buktikan bahwa Allah itu ya, kan diskusi kita gini, Allah dan nama, ya, Allah dan nama. Jadi Allah itu adalah nama eksistensi, bukan nama populasi. Aku sudah jelaskan perspektif Al-Qur'annya, lihat di surat At-Toha yang kemarin aku sudah bahas, ya, bahwa aku ini adalah Allah, memperkenalkan diri dia. Karena kita tahu siapa nama dia. Itu dari yang dia jelaskan kepada kita. Kalau dia nggak jelaskan, kita nggak tahu namanya siapa. Lai kan tidak tahu siapa namaku kalau aku nggak bilang Gus Beti. Kan Lai kan tahu kan namaku karena aku menjelaskan kepada Lai namaku Gus Beti. Begitu juga dia yang menghidupkan dan mematikan kita. Kita tahu siapa nama dia. Karena dia kasih tahu namanya kepada kita. Di surat Toha dijelaskan, aku ini Allah.
Maka kerjakanlah sholat, zakat itu untuk mengingatku. Itu sudah aku bahas kemarin. Itulah. Itu sesuai dengan Ulangan 29:29. Ya. Hal-hal yang tersembunyi itu hanya untuk Allah, tapi yang dinyatakan oleh Allah itulah yang untuk kita. Nah, Allah menyatakan dirinya. Kalau Allah nggak kasih tahu namanya dia itu Allah, aku yang nggak berani ngomong dia Allah. Gitu. Paham lah? Ya? Jadi beginilah. Nah, kalau Lai kurang puas, ya pasti Lai kurang puas lah. Kita memang nanti bertarungnya itu di nama ini. Allah itu nama eksistensi, apa nama populasi. Dan aku sudah jelaskan, dia nama eksistensi. Karena kalau dia nama populasi, jadi kacau lah. Nggak sejalan. Dengan perjanjian lama nggak sejalan, dengan perjanjian baru nggak sejalan, dengan perjanjian terakhir nggak sejalan. Itulah ya. Paham lah. Tapi bagaimanapun aku salut sama Lai. Salam untuk keluarga di rumah. Anda sangat santun, aku senang gitu ya. Ini kita saling bertukar pikiran saja ya. Salam untuk keluarga di rumah, semoga sehat-sehat semua. Satu waktu kita bisa ketemu ya. Mungkin kita bisa makan arsik bareng-bareng. Kok di daerah kami dulu di sana arsik itu menu khas Batak yang sangat enak ya. Itu masaknya tanpa minyak. Mamaku itu paling jago masak arsik ya. Jadi itulah ya, mohon maaf lah ya kalau ada salah kata, salah ucap, salah apapun. Tapi seenggak-enggaknya ini sudah bisa menjadi landasan kita berpikir, berpijak untuk mengambil kesimpulan. Kalaupun nanti kesimpulan kita berbeda, ya sudahlah kalau memang harus berbeda. Tapi sih aku tidak berani lari dari Alkitab. Dan aku hanya mengajak Lai, mari kita tunduk terhadap Alkitab. Bahwa Alkitab mengatakan bahwa Allah itu tunggal. Gitulah ya. Masalah keimanan itu masalah lain lah. Itu hak masing-masing yang kita harus saling menghormati. Tapi kita akan ini membawanya dalam ranah diskusi. Gitu. Dari itulah ya, aku sekali lagi salam untuk keluarga di rumah. Dan aku senang Lai sangat santun. Begitu memang seharusnya. Kalau kita orang beragama, berbicaralah dengan santun. Gitu. Oke, untuk semua pemirsa, hari ini hari Jumat. Siap-siap kita nanti sholat Jumat ya. Terakhir kata, semoga sehat selalu. Nanti bisa kita lanjutkan ke kajian-kajian berikutnya ya. Dan alhamdulillah sudah terbiasa sepertinya semua viewer di channel apa namanya ini, Subandite Sukoco punya Gus seperti ini sudah nggak ada yang protes tentang durasi. Biasanya ada yang protes, Gus durasinya ngeri banget gitu. aku minta waktu paling tidak setengah jam, karena kalau di bawah setengah jam nggak jelas. Ini aja kita jadikan 2 season supaya jelas gitu ya. Aku minum dulu. Bismillah. Oke, untuk saudara-saudaraku Muslim yang Islam, hari ini hari Jumat kita diwajibkan untuk sholat Jumat, maka semua dari kita, ayo kita penuhi masjid-masjid kita untuk sholat berjamaah, karena itulah perintah Allah yang disampaikan lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.